Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai gaya dan hukum Newton tentang gerak. Nah, di mana kita akan belajar mengenai konsep gaya dan massa. Jadi kalian tahu ini ada pemain bola basket. Kalau dia itu kan kalian ingat bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Pada saat dia itu mendorong bola basket, maka dia akan dikenakan gaya. Sama juga untuk pemain ski ini juga dia itu ditarik gitu kan dengan gaya yang bekerja. Gaya itu bahasa Inggrisnya force gitu kan, jadi dilambangkannya F. Sama penerjun juga dia mempunyai gaya berat atau gaya gravitasi yang menuju ke pusat bumi. Ini adalah gaya F-nya. Nah, gaya, apa sih itu gaya? Jadi dalam penggunaan sehari-hari, gaya itu adalah tarikan atau dorongan, atau gaya dorong dan gaya tarik. Nah, beberapa gaya berkenaan dengan gaya tidak kontak atau gaya yang bekerja jarak jauh. Nah, contoh gaya tidak kontak adalah seseorang penerjun payung yang tertarik ke arah bumi karena adanya gaya gravitasi. Jadi ingat ya, ada gaya yang kontak gitu kan, jadi yang bersentuhan dengan permukaannya atau dengan bendanya. Ada gaya tidak kontak atau gaya yang bekerja jarak jauh gitu. Yang dia contoh itu adalah gaya gravitasi tadi pada seorang penerjun. Nah, gaya merupakan kuantitatif vektor. Jadi ingat, gaya itu dia termasuk ke dalam besaran turunan dan besaran vektor, di mana dia itu memiliki besar dan arah gitu kan. Kemudian itu, apa sih itu massa? Massa merupakan ukuran kuantitatif dari inersia suatu benda. Beberapa benda besar sukar untuk dipindahkan. Jadi beberapa benda besar sukar untuk dipindahkan atau cukup sulit untuk menghentikannya ketika benda tersebut sedang bergerak. Massa itu dia merupakan besaran skalar gitu kan. Apa itu besaran skala? Itu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Apa hubungannya massa dan gaya gitu kan? Jadi pada abad ke-17, jadi Isaac Newton mengembangkan pekerjaan yang ditinggalkan oleh Galileo, merumuskan 3 hukum yang paling penting berkaitan dengan gaya dan massa. Kumpulan ketiganya dikenal dengan hukum-hukum Newton tentang gerak dan memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh gaya terhadap suatu benda. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu di mana sebuah benda akan selalu dalam keadaan diam atau akan selalu bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus kecuali dipaksa untuk mengubah keadaannya dengan memberikan resultan gaya eksternal. Nah, hukum Newton 1 ini dikenal dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Kenapa? Mempertahankan posisinya. Kalau dia itu dalam keadaan diam, maka selalu diam. Kalau dia bergerak, dia akan bergerak dengan laju yang tetap sepanjang garis lurus. Di mana resultan gaya eksternal adalah jumlah vektor dari semua gaya eksternal yang diberikan. Sehingga untuk hukum 1 Newton, resultan gayanya sama dengan 0. Contohnya hukum Newton apa? Nah, misalkan pada saat mobil semula itu diam, kalau tiba-tiba bergerak, maka kita itu akan bergerak ke belakang. Kenapa? Karena kita itu mempertahankan posisi kita pada saat kita diam. Kemudian
Nah, misalkan di sini ada gelas yang berada di atas kertas di meja akan tetap di sana kalau kita tarik kertas tersebut secara cepat. Jadi gelas itu asalnya diam, meskipun kita kasih tarikan kertas tersebut secara cepat, maka gelas itu akan tetap diam. Kemudian selanjutnya itu adalah hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu berbunyi ketika resultan gaya eksternal F bekerja pada sebuah benda yang bermassa M, percepatan A muncul secara langsung berbanding lurus dengan gaya total dan memiliki besaran yang berbanding terbalik dengan massanya. Sehingga rumus hukum 2 Newton itu resultan gayanya sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan, atau sigma F sama dengan M kali A. Arah dari percepatan sama dengan arah resultan gaya. Jadi kalau percepatannya ke kanan, maka arah gayanya ke kanan. Kalau percepatannya ke kiri, maka arah gayanya ke kiri. Di mana satuan internasional dari gaya itu adalah Newton. Newton itu setara kilogram dikali massa per sekon kuadrat. Nah, hukum 2 Newton tentang gerak. Jadi yang termasuk resultan gaya hanya gaya-gaya dari lingkungan yang mempengaruhi gerak. Nah, gaya ini disebut dengan gaya eksternal. Satuan untuk massa, percepatan, dan gaya. Lihat, massa itu satuan internasionalnya kilogram, CGS-nya gram, BE-nya slug. Percepatan itu meter per sekon, satuan SI-nya, CGS-nya centimeter per sekon kuadrat. Jadi sini meter per sekon kuadrat, CGS-nya centimeter per sekon kuadrat, BE-nya itu adalah foot per sekon kuadrat. Untuk gaya force itu adalah gaya. SI-nya Newton, CGS-nya Dine, BE-nya pound. Nah, kemudian itu contoh hukum 2 Newton adalah benda yang kita melempar benda atau menjatuhkan benda ke bawah, gitu kan? Atau bisa juga kita itu melemparkan benda ke atas. Atau ada sebuah balok kita tarik di lantai yang licin dengan gaya tertentu, gitu, sehingga itu contoh dari hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu contohnya pada benda yang bergerak. Bisa dia itu rata-rata pada benda bergerak lurus, berubah, beraturan. Seperti kalian itu menggelindingkan kelereng di bidang miring, atau pada saat kalian itu istilahnya itu bersepeda di jalan yang terjal, jadi jalan yang miring, gitu kan, atau jalan yang menurun, itu adalah contoh dari hukum 2 Newton. Nah, contoh soalnya misalkan mendorong mobil yang mogok. Jadi ada 2 orang sedang mendorong mobil yang mogok seperti gambar. Lihat gambarnya. Nah, ini ada 2 orang sama-sama mendorong ke arah kanan. Nah, orang pertama itu gayanya 270 Newton. Orang kedua 350 Newton. Nah, sedangkan itu gaya pada mobil tersebut itu adalah 560 Newton. Kalau kita itu gambarkan dalam koordinat Y dan X, berarti kalau mendorong dia ke arah kanan, berarti orang pertama gayanya ke kanan 275,
orang yang kedua gayanya itu adalah 375 ke kanan. Mobil itu dia itu mempunyai gayanya itu adalah 560 Newton ke kiri. Jadi tadi massa mobilnya itu adalah 1850 kg. Orang pertama memberikan gaya 275 Newton kepada mobil dan yang lainnya 395 Newton. Kedua gaya ini bekerja dengan arah yang sama. Gaya ketiga itu gaya ketiga 560 Newton juga bekerja pada mobil, tetapi dengan arah yang berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh kedua orang tadi. Gaya ini muncul akibat gesekan yang bekerja berlawanan dengan gerak dari roda. Tentukanlah percepatan dari mobil tersebut. Nah, solusinya berdasarkan hukum 2 Newton, percepatan itu adalah resultan gaya dibagi dengan massa dari mobil. Untuk menentukan resultan gaya, gunakan diagramnya. Gitu kan? Nah, kemudian resultan gayanya, berarti sigma F itu tadi 275 ditambah 395 dikurangi 560 jadinya 110 Newton. Percepatannya dengan rumus apa? A sama dengan sigma F per M. 110 dibagi 1850. Sehingga percepatannya itu adalah 0,059 meter per sekon kuadrat. Tanda plus menunjukkan bahwa percepatan searah dengan sumbu X positif. Searah dengan resultan gaya. Hukum 3 Newton itu adalah ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama tetapi memiliki arah yang berlawanan kepada benda pertama tadi, sehingga disebut dengan hukum aksi reaksi. Contoh hukum Newton, nah lihat, kalau kalian mendorong dinding, maka gaya aksinya itu adalah oleh dorongan kalian terhadap dinding, gaya reaksinya itu adalah gaya dindingnya. Ataupun juga pada roket. Jadi gaya aksinya itu dorongan roket gitu kan, gaya reaksinya itu adalah dari tanah ke roket. Itu adalah contoh dari hukum 3 Newton yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Nah, yang terakhir adalah tentang gaya gesek, statis, dan kinetis. Ketika suatu benda bersentuhan dengan suatu permukaan, maka ada sebuah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jika gaya yang tegak lurus permukaan dikenal dengan gaya normal, ketika benda bergerak, maka ada gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan. Gaya ini dikenal dengan gaya gesek atau gaya gesek statis, gitu kan? Mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu. Apabila ada yang ditanyakan, gitu kan? Nanti bisa kalian itu di kolom komentar bagi yang bertanya. Jadi nanti bisa kalian, kalau statis itu adalah pada saat benda itu bergerak, kalau kinetik itu pada saat gaya gesek statis pada saat benda diam, kinetik pada saat benda bergerak. Jadi mungkin cukup sekian dari Ibu. Nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.